pendengar Rumah Sakit Punten. Perkenalkan, saya Rizky Bella. Saya di sini selaku host pada hari ini. Untuk pertama kalinya, kami mengadakan ngosan Rumah Sakit Punten. Ngosan itu apa sih? Ngosan adalah ngobrol santai. Nah, ini merupakan salah satu segmen terbaru dari Rumah Sakit Punten yang didukung oleh Kubat TV. Nah, di segmen ini, ngosan nanti kita akan bakalan kedatangan beberapa tamu dan juga para ahli dari bidang kesehatan yang sudah para ahli. Nah, untuk kesempatan hari ini, kita kedatangan ahli gizi dari Rumah Sakit Punten. Untuk kesempatan hari ini, kita kedatangan ahli gizi dari Rumah Sakit Punten. Nah, kita langsung aja ya kenalan sama ahli gizi kita. Silakan Mbak. Iya, nama saya Bella. Perkenalkan, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Gita, ahli gizi dari Rumah Sakit Punten. Oke, Mbak Gita sudah berapa lama kerja di Rumah Sakit Punten? Kurang lebih sudah mau 3 tahun, Mbak Bella. Oh, sudah lumayan lama ya. Mbak Gita asalnya kok Batu atau mana? Bukan Batu, tapi masih Malang Raya aja. Oh, Bangka. Oke. Masih single? Alhamdulillah, masih. Oke. Buat teman-teman semua nanti yang mau tanya-tanya masalah tentang Mbak Gita, boleh nih langsung komen di bawah ya. Langsung aja ya. Di masa pandemi ini Mbak Gita. Nah, di era pandemi ini lagi boomingnya COVID nih. Nah, untuk gizi seimbang sendiri, apa sih sebenarnya peran gizi seimbang pada masa pandemi ini? Oke, peran gizi seimbang pada masa pandemi ini itu termasuk salah satu upaya kita ya, Mbak Bella ya. Kan kita tuh kalau di masa pandemi ini tuh sering kayak untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh kayak gitu. Nah, salah satunya itu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Jadi upaya kita juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oh gitu ya. Gizi seimbang yang seperti apa? Mungkin yang gizi seimbang gimana gitu Mbak Gita ya? Gimana ya? Gimana dan apa sih gizi seimbang? Iya. Gizi seimbang sendiri itu sebenarnya kita ada dari dulu tuh program pemerintah, bahkan jauh sebelum ada masa pandemi ini sudah digalakkan gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Kalau di kita itu ada yang namanya tumpeng gizi. Tumpeng gizi ya? Ya, tumpeng gizi. Mungkin nanti di channelnya bisa ditampilkan ya. Ditampilkan ya teman-teman, ada gambar tumpeng gizinya ya. Ya, penontonnya juga tahu kayak apa sih gizi tumpeng gizi itu. Tumpeng gizi sendiri itu, tumpeng gizi seimbang itu nanti kita ada beberapa komponen. Jadi kayak ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayuran, buah-buahan, terus gimana baiknya kita mengkonsumsi gula, garam dan sebagainya, termasuk juga di aktivitas fisik seperti itu. Oke, yang makanan pokok ya Mbak Gita ya. Kalau bisa kasih contoh nih, contohnya makanan pokok itu yang gimana, yang apa gitu biar sahabat punten di rumah itu bisa tahu dan mawas diri gitu ya. Di masa pandemi kan emang rawan ya sekarang ya, jadi biar mereka tuh bisa tahu oh yang benar yang gini gitu. Walaupun sudah setahun lamanya nih ceritanya ya, tapi kan biar sahabat-sahabat punten itu biar lebih aware lagi kan ya. Jadi seperti apa makanan pokok, terus yang saya sebutkan tadi kayak lauk pauk itu makanan pokok sendiri itu seperti yang kita tahu biasanya mengandung karbohidratnya. Karbohidratnya merupakan nasi nih. Nah, salah satu yang terkandung dalam kayak nasi, kemudian mie, kemudian kentang, jagung, umbi-umbian, kayak singkong, ubi. Nah, itu adalah karbohidrat yang terkandung dalam makanan pokok. Jadi di makanan pokok ini kita fokusnya di karbohidrat aja. Salah satu zat tenaga dalam tubuh yang bermanfaat. Nah, kemudian itu tadi ada makanan pokok ya. Selanjutnya makanan pokok sendiri ini kita konsumsinya dalam sehari itu ada 3 sampai 4 porsi Mbak Dewi. Sehari itu mungkin memang kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita kasih rentang 3 sampai 4 porsi. Itu umumnya gitu ya Mbak Gita ya. Oh, jadi porsi ini maksudnya yang gimana nih Mbak Gita? Maksud porsinya dalam bentuk apa gitu? Maksud 3 sampai 4 porsi tadi ya. Jadi setiap orang itu kita kebutuhannya beda-beda. Jadi ada yang 3 porsi, ada yang 4 porsi. Nah, kalau kita runtut banget
itu bakalan panjang Mbak Bella, karena setiap orang itu nanti ada kebutuhannya yang berapa kilokalori. Pokoknya nanti porsi itu maksudnya apa? Kita makan dalam satu hari itu misalkan 3 atau 4 kali. Oh gitu, berarti dalam porsi makan nih ya ceritanya ya. Entah jadi itu piring nanti, gitu ya. betul sekali. Entah itu nanti menurut ukuran centong atau menurut ukuran piring. Nah itu nanti ada pembahasan lain guys. Oh ya, Oke. Oke, bagi kita bahas nih, tadi kan sudah nih porsinya per piringnya nih. Nah untuk lauknya sendiri nih, lauknya itu mungkin bisa dikasih contoh yang mudah lah bagi lauknya yang seperti apa nih yang mungkin sesuai gitu. Oke. Lauk pauk sebenarnya Mbak Bel, lauk pauk ini kan makanan yang mengandung zat namanya protein. Nah protein ini sebagai zat pembangun dalam tubuh kita. Jadi bisa membangun jaringan yang rusak seperti itu. Nah protein sendiri ini ada di lauk hewani dan lauk nabati. Seperti namanya lauk hewani itu ada ayam, ikan, telur, daging sapi. Terus kemudian untuk lauk nabati ada tahu sama tempe. Nah ini yang mengandung protein ini yang baik untuk tubuh kita sebagai zat pembangun seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak lauk pauknya ini boleh terserah lah sebenarnya. Kayak seperti kayak kita makan biasanya itu ayam goreng, ikan goreng, kemudian ada tahu, ada tempe. Jadi nanti di dalam piring nih ada nasi, kemudian mau ada ayam sama tempe boleh. Boleh ya. Mungkin kalau di kita sendiri kadang kan kesannya kayak banyak banget sih lauknya, udah ada ayam terus tambah tahu tambah tempe. Nah, menurut tumpeng gizi seimbang itu malah oke. Bagus ya. Karena ada lauk nabati juga harus ada lauk hewani seperti itu. Tadi nasi udah ya, karbohidrat sudah, protein sudah. Sekarang sayurnya nih. Tadi saya juga menyebutkan sayur mayur nih ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan ini sendiri itu mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan. Jadi udah nih bagi dia, nasinya udah, karbohidrat sudah, proteinnya sudah nih. Nah sekarang nih sayur-sayurnya nih bagi yang bagus ini yang apa? Sebelumnya sayur-sayuran dan buah-buahan ini saya jelaskan dulu mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Jadi vitamin dan mineral ini sebagai zat pengatur Mbak Bel. Jadi kalau tadi ada zat pembangun, zat tenaga, nah ini zat pengatur. Yaitu membantu zat pembangun sama zat tenaga ini untuk kayak menghasilkan energi gitu loh. Untuk kita beraktivitas fisik. Seperti itu vitamin dan mineral. Kemudian ada antioksidan. Nah antioksidan ini seperti yang kita udah tahu, dia itu kan menangkal radikal bebas dalam tubuh. Bagus banget nih ya, bagus banget kesehatan apalagi masa pandemi kayak gini kan. Ya. Dia bisa menangkal virus-virus terutama virus corona. Nah gitu. Jadi kita bisa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral itu tadi. Perannya penting banget nih pada masa pandemi kayak gini untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Untuk contoh-contohnya sendiri banyak banget. Semua hampir sayur dan buah-buahan yang kita makan ini setiap hari itu selalu ada vitamin dan mineralnya, itu pasti. Nah ini kan tadi disebutkan banyak vitamin nih ya Mbak Budia. Contoh-contoh nih dari vitamin-vitamin di sayuran nih apa nih bisa disebutkan nih? Vitamin sendiri itu semua sayuran itu pasti mengandung vitamin. Buah-buahan juga semua pasti mengandung vitamin, tapi nggak selalu dalam satu buah itu ada vitamin yang kompleks yang semua terkandung dalam situ. Otomatis kita itu sebenarnya konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu juga sebenarnya harus beragam. Jadi nggak melulu setiap hari itu mungkin kita bisa makan sayur hari ini bayam, besok wortel, besoknya kangkung. Harus beda-beda gitu ya? Ya harus beda-beda caranya untuk mendapatkan manfaat vitamin yang beragam itu tadi. Sama dengan buah-buahan juga gitu. Mungkin nggak apa-apa sih kalau misalkan kan kadang kita beli sekilo apel setiap hari, udah makan apel aja terus, nggak apa-apa. Dihabisin dulu apelnya nih. Nah nanti setelah beli apel jangan beli apel lagi. Coba jeruk, coba pepaya atau buah-buahan yang lain kayak gitu. Kemudian aku kasih contoh ya, kayak vitamin A itu misalkan adanya di apa sih kayak gitu ya.
vitamin A ini adanya bisa di wortel kayak gitu, terus ada di kuning telur bahkan juga ada kayak gitu. Kemudian Tapi kalau kuning telur kan harus tetap hati-hati ya Mbak ya. Ya tentu tetap harus hati-hati. Oh ya, Mbak Bella ngomong hati-hati kayak gini, saya juga harus jadinya ngomongnya. Kalau misalkan kita mengolah makanan lauk hewani, itu lebih baik sih mateng ya. Oh iya. Dia tuh 100% mateng. Mungkin kan kalau sekarang itu emang eranya lagi era misalkan entah telur setengah mateng. Iya lagi. Atau mungkin anak-anak muda sekarang tuh lagi suka yang melted ya, gitu kayak gitu ya. Ya mungkin sesekali nggak apa-apa lah ya. Kita boleh. memuaskan lidah kita kayak gitu. Cuman alangkah baiknya kalau kita mau mendapatkan kemanfaatannya yang baik dari tubuh, ya emang harus mateng kayak gitu. Nah tuh sahabat, berarti harus benar-benar mateng ya. Jadi mulai sekarang kalau yang suka telur setengah mateng tuh ya Mbak Giti ya, harus benar dikurangin ya. Karena memang tidak ada kebermanfaatannya gitu ya. Tidak ada kebermanfaatan sih, memang kita masih tetap ada mendapatkan protein yang ada dalam itu tadi, cuman lebih berkurang lah kayak gitu. Takutnya juga kita kan nggak tahu di dalam makanan itu ada bakteri apa yang bisa yang kalau tubuh kita nggak siap, ntar kita malah sakit kayak gitu. Makanya cari yang aman-aman saja ya. Aman saja. Lanjut nih, vitamin apa lagi nih? Tadi sudah vitamin A nih ya. Vitamin A. Yang banyak banget ya sudah ya. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini sendiri itu sebenarnya ada juga di pepaya, jeruk kayak gitu. Yang seperti kita tahu kan kalau vitamin C itu pasti ada di jeruk kayak gitu ya. Tapi jangan melulu jeruk, bisa ada pepaya, kemudian ada lagi tomat kayak gitu. Itu di vitamin C. Kemudian ini bagus banget ini Mbak Bella, ini harus diperbanyak sih vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Imunitas tubuh bagus banget ini vitamin C diperbanyak, cuman jangan terlalu banyak juga gitu. Kita ada angka kecukupan gizi namanya ya. Ada angka kecukupan gizi di mana kita tuh konsumsi vitamin itu nggak boleh terlalu berlebihan kayak gitu, karena terutama vitamin C ya, karena vitamin C itu dia larut dalam tubuh. Nanti kalau misalkan dia udah terlalu banyak nih dalam tubuh, dia itu bakal hilang ke di ini waktu kritis. Buang air kecil, itu bakal ikut hilang. Jadi dia nggak terserap sepenuhnya oleh tubuh. Ada limitnya lah istilahnya. Jadi berefeknya. Bisa nanti mungkin viewers kita nih ya lihat di angka kecukupan gizi itu ada lengkap banget dari mulai sampai zat gizi, vitamin, mineral, protein, karbohidrat itu ada banget di angka kecukupan gizi. Jadi nggak melulu karena itu baik, jadi dimakan semua sampai berkilo-kilo biar itu tidak gitu ya. Kita ada limitnya, apalagi mungkin orang kan masa pandemi kayak gini tuh parno ya. Pasti banyak banget tuh kayak misalkan dia kayak aku nih harus sehat, kekebalan tubuhku harus meningkat, aku harus banyak-banyak makan. Banyak-banyak makan itu enggak selalu menambah kita menjadi lebih baik juga. Kalau over malah nggak bagus kayak gitu. Oke. Terus kalau vitamin D nih bagi vitamin D contoh-contohnya apa sih? Kan katanya juga vitamin D juga bagus banget kan ya buat ningkatin imun kita. Vitamin D sendiri itu ada sebenarnya di tubuh kita ini sudah ada vitamin D. Cuman dia nggak aktif. Gitu. Makanya banyak orang mungkin ada yang tahu, ada yang juga nggak tahu ya. Kalau kita berjemur, caring guys, berjemur itu katanya ya dapat vitamin. Iya, betul banget. Salah satunya vitamin D. Kenapa kita berjemur? Itu karena kita mau mengaktifkan vitamin D dalam tubuh kita. Jadi tidak buat mendapatkan ya. Bukan mendapatkan. Tapi untuk mengaktifkan yang ada gitu. Yang ada dalam tubuh. Karena tubuh kita sendiri ini juga menghasilkan. Makanya ini juga bagus di masa pandemi juga kan. Untuk kadang kan kita memang akhir-akhir ini juga waktu masa pandemi kita dianjurkan untuk berjemur sebentar, nggak usah terlalu lama nanti gosong lagi kan. Berjemur sebentar aja untuk mengaktifkan kita di vitamin D juga yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, selain di dalam tubuh kita sendiri, di makanan juga ada Mbak Bella. Di makanan juga ada
di produk-produk dairy. Jadi kayak susu, Gitu. kayak Iya, keju, iya. kemudian Yogurt gitu bagus yogurt, ya. bagus juga, itu juga ada vitamin D-nya seperti itu. Gitu. Heeh. Kalau semua yang nggak suka susu Nah, ada. ada di produk-produk di daging juga Oh, juga ada ya. daging sapi, kemudian ada di telur juga ada vitamin D-nya. Memang tapi nggak banyak ya. Kita kan upayanya itu nggak satu aja gitu ya. Mesti Oke. setelah kita berjemur bisa ditambahi dengan maksimal kayak gitu. Kalau semua buah-buahan nih bagi dia, buah-buahan yang mungkin bisa mendukung juga nih makanan gizi seimbang. Tadi kan sudah banyak banget diomongkan masalah sayur-sayurannya nih. Kalau buah-buahannya, Kalau buah-buahan sendiri, seperti saya katakan tadi Mbak Bella, semua buah-buahan itu baik kita konsumsi, asalkan dalam batas yang baik juga. Kalau kita terlalu, bahkan kayak misalkan buah durian ya, durian kan buah yang juga memiliki kemanfaatan, tapi kalau dia dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering, pasti kan ada jeleknya lah, ada efeknya lah ada mungkin ya. efeknya dalam tubuh kita, entah itu kita nanti tubuh kita itu menjadi kayak kebah terlalu banyak gas karena dia memang menghasilkan gas. Oh ya, durian tuh menghasilkan gas gitu ya. Ya makanya kalau kita tuh terlalu banyak, entah apalagi kalau udah kita tuh ada riwayat penyakit mah seperti itu ya kan, nah itu nggak baik. Intinya dalam semua buah itu kita mengandung itu tadi vitamin dan mineral. Jadi mau itu apel, jeruk, coba deh makan itu jangan apa aja cuma pisang tok, terus atau enggak itu cuma pepaya tok. Janganlah kita coba, kita harus paksa diri kita ya buat bisa suka sama si ini nih, si buah-buahan sama si sayur-sayuran. Nah, karena itu baik buat kita. Mau ada pisang, terus kan banyak tuh di Indonesia ya buah-buahan ya, pisang, pepaya, kemudian ada jeruk, apel, kemudian apa lagi, pir, rambutan, apalagi banyak sekali kan di negara kita. Oke, asalkan tidak nggak berlebihan. Walaupun sayur, buah gitu juga asalkan tidak berlebihan ya. Nih. Terus lagi tadi ada masalah mineral nih bagi kita ya. Mineral yang cukup nih untuk keseharian kita. Nah, itu yang baik yang seberapa lah gitu. Kalau untuk seberapanya itu tadi, karena ini ya Mbak Bella ya, banyak kan mineral tuh banyak banget, zinc, ada Fe, atau apa, zat besi kayak gitu banyak sekali mineral. Kalau saya jabarkan satu-satu kayaknya nggak bakal selesai besok ini ya selesainya besok nih jadinya. Saya jabarkan aja untuk mineral yang penting di masa pandemi ini aja ya. Salah satunya itu ada di zat besi atau Fe kita nyebutnya. Itu ada di apa Mbak Gita? Nah di Fe ini sendiri itu ada di susu, sekali lagi dia ada di susu, terus ada di produk-produk hewani. Kayak gitu. Kalau untuk sayuran ada di bayam. Kayak gitu. Nah Fe sendiri ini dia membantu penyerapan vitamin C, membantu metabolisme vitamin C dalam tubuh. Jadi vitamin C sama Fe ini dia bekerja sama dalam tubuh kita untuk saling menyerap kayak gitu. Jadi nanti bisa lebih meningkatkan gitu ya. Mungkin karena memang ya di makanan itu banyak kok kayak di daging kayak gitu. Terus terutama ini saya kasih tahu satu fakta ya, mungkin nggak banyak yang tahu atau mungkin juga sudah ada yang tahu kalau daun kelor nih teman-teman, daun kelor itu tinggi banget Fe-nya dan baik. Kalau mungkin di masyarakat kita kadang kelor dipandang ini ya mistis yang entah itu menghilangkan susuk atau apalah gitu, pokoknya mistis ya. Padahal itu baik banget. Sebenarnya dibalik hal yang dibalik kita tuh ada kebermanfaatan yang banyak banget gitu ya. Ada salah satunya si Fe itu. Terutama mungkin ya semoga aja di negara kita itu udah mulai canggih sehingga mengeluarkan kayak tepung kelor kayak gitu. Karena dia semakin dikeringkan, yaitu Fe-nya atau zat gizinya semakin meningkat dibandingkan dengan dia segar. Seperti itu. Kalau misalkan kita di penelitian itu kan sudah lumayan banyak ya tentang kelor ini. Nanti bisa dibikin biskuit, bisa nggak bilang. Jadi kan kita lebih mudah nih, kayak misalkan mungkin
ya masyarakat kita harus lebih kreatif kan. Kalau nggak suka sayur tapi suka yang lain, mau diapain nih? Ya. Mau dibikin biskuit atau olahan makanan yang lain kan bisa, kue, cake kayak gitu. Di Bandung itu juga sudah banyak Oh banget banyak ya. banget. Insya Allah sih masih udah banyak banget, penelitiannya juga banyak. Oke nih Mbak Gita, tadi kan itu kan sudah termasuk mencakup di dalam tumpeng gizi gitu ya. Tadi kayaknya juga ada yang sebenarnya masalah gula garam nih masuk di tumpeng gizinya. Nah, boleh dijelaskan sedikit gula garam itu maksudnya gimana tuh di dalam tumpengnya? Jadi saya jelaskan ya Mbak Bel, gula garam ini masuk, kalau tadi kan aku ngomong kayaknya berbanyak ini berbanyak itu. Kalau yang ini kita batasi. Gula garamnya dibatasi. Garam sama minyak kita batasi. Jadi kalau gula itu bisa 2 sendok. 2 sendok aja kalau jangan banyak. Per hari itu ya? Oke. 2 sendok makan aja per harinya. Kemudian untuk apa tadi? Garam 1 sendok teh. Oke. Garam 1 sendok teh. Kemudian minyak itu maksimal 2 sendok ya kayaknya. 2 sendok makan juga per hari. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini berarti kayak semuanya itu untuk per orang ya Mbak Gita ya? Oh gitu. Jadi alhamdulillah kayak semua makan kita bikin plain terus kita siapin sendiri-sendiri gitu ya takarannya gitu kayaknya lebih memudahkan ya. Kalau itu tadi ya kan di dalam piring kita itu tadi sudah ada makanan pokok, Karbohidrat nih. kemudian karbohidrat ya, terus ada lauk pauk, Oke, proteinnya ada. kemudian ada sayur sama buah-buahan. Nah itu harus komplit. Kita juga perhatikan nih gula garam sama minyaknya. Nah sekarang kan banyak tuh makanan yang di deep fry. Oh iya. Yang terlalu manis, terlalu asin, kayak gitu. Kita kurangin aja. Nah, kita sesuaikan dengan yang namanya tumpeng tadi. Jadi kalau yang terlalu digoreng, gorengan terus kayak gitu nggak bagus juga. Nah, tapi tanpa misalkan kita mau menghindari yang digoreng-goreng pun kayaknya nggak bagus juga. Nanti kita dapat lemaknya dari mana? Oh iya. Tetap harus seimbang. Seimbang Tadi ya. Artinya kan kita gizi seimbang tuh. Iya. Betul sekali. Terus ada lagi nih Mbak Bel, aku tambahin satu lagi. Oke, boleh tumpeng gizi seimbang ini nggak melulu makanan ya. Jadi di sini juga ada satu yang harus saya tekankan juga, minum air putih. Air putih paling nggak tuh ya minimal ini minimal ya bukan maksimal ya. Minimal 8 gelas per harinya. 8 gelas per hari. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur. Maksudnya tuh per harinya tuh nggak yang sekali minum langsung 8. Enggak. Oh gitu. Enggak lah. Nanti harus kita perutnya malah kocak ya kan. Kocak sama air. Iya. Air malahan. Nah, kalau minum 8 gelas sendiri itu bisa disiasati dengan misalkan bangun pagi, kita bangun duduk sebentar, toleh kanan, toleh kiri ya kan, jangan bangun langsung beraktivitas. Baru minum terus ambil gelasnya air 1 gelas yang biasa aja. Oh yang gelas normal lah ya. Itu ya. Iya 200 ml ya. Nah itu kita minum bangun gitu, terus kemudian kan kita mungkin mau berangkat sekolah atau berangkat kerja atau kemana, mandi dulu, terus kemudian dandan segala macam, minum lagi. Udah dapat 2 tuh, dapat 2 gelas minum. Kemudian nanti berangkat kerja atau bisa juga pas yang minum kedua ini pas sarapan juga bisa. Kemudian ditambah satu lagi waktu snack time, misalkan jam 9, 10 atau jam 11 kita mau snack nih, boleh makan apa buah. Nah boleh makan apa buah, minum lagi. Minum air putih lagi, udah dapet 3 gelas tuh. Udah dapet 3 gelas. Kemudian yang keempat pastikan untuk makan siang. Oke. Nah itu kan dapat 1 lagi juga 4. Nah nanti di sela-selanya snack time lagi nih sore ya. Lagi bisa, udah dapat 5 kan? 5. Kita jam 3 atau jam 4 itu jam 5 kita sudah dapat lagi. Kemudian nanti mau mandi sore. Oke. Mandi sore boleh nih minum. Nah kita dapat 6. Kemudian makan malam. Kemudian yang terakhir usahakan sebelum tidur itu juga minum air putih tapi 2 jam sebelum.
2 jam sebelum Heeh. tidur. Oke. Minimal atau minimal lah ya 2 jam sebelum tidur. Karena apa? Kalau misalkan kita benar-benar sebelum tidur minum, takutnya nih, tapi nggak tahu ya kita metabolisme tubuh kita tuh beda-beda. Takutnya waktu kita udah merem tidur, gitu ya. aduh kebelet pipis, kayak gitu kan gak enak juga. Iya, Nah, nggak bisa tidur dihari ya. seperti itu. Oke. Itu minum air 8 gelas per hari. Kemudian, nah yang terakhir nih ya Mbak Bel, udah benar-benar terakhir. Kayaknya tadi aku ngomong terakhir mulu ya. Nah, nggak apa. Yang terakhir itu beraktivitas fisik. Oke. Makan mulu nggak aktivitas fisik ya sama aja. Sama aja ya. Iya, Masih bersih badannya ya. Nah, betul. Paling enggak kita tuh 30 menit per hari lah kita olahraga istilahnya. Yang namanya olahraga itu bukan misalkan nih ya kita kegiatan sehari-hari nah, rel itu kalau menurut aku sih bukan termasuk olahraga karena, Bukan ya. karena Jadi harus ada waktu sendiri, diluangkan 30 menit. 30 menit benar-benar ini aku olahraga gitu. Katanya sih sekarang olahraga yang gampang di rumah juga bisa, di YouTube juga banyak sekali. Banyak banget ya. Workout atau apa tuh ngikutin di YouTube gitu benar ya. sekali. Jadi tiap hari 30 menit bolehlah nanti sesekali dalam seminggu itu 1 kali kita istirahat nggak olahraga. Oke. Yang penting gitu sih. Gitu ya sahabat ya. Jadi tadi sudah banyak banget informasi dari Mbak Gita, dari ahli gizi kita ya, tentang makanan pokoknya, terus pokoknya tentang pola makannya, masalah minumnya, yang terakhir tadi masalah aktivitas fisiknya gitu. Pokoknya semua harus seimbang intinya gitu ya Mbak Gita, nggak boleh berlebihan karena yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih untuk Mbak Gita sudah mau meluangkan waktunya ya. Banget loh ditanya-tanya kayak Iya. gini. Jangan bosan ya nanti kalau diundang di kosannya kita. Oke. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih sahabat Bunten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Rumah Sakit Bunten.